Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Surakarta. Saya Arimayang Kusuma Adi dari SMA Negeri 1 Surakarta. Saya Dwi Susanti dari SMK Negeri 5 Surakarta. Dan saya Nur Hasanah Ani Sudarwanti dari SMP Negeri 25 Surakarta. Berikut adalah video demonstrasi kontekstual Modul 2.3 Coaching dalam Supervisi Akademik. Selamat menyaksikan. Bagaimana kabarnya Pak Ari? Alhamdulillah, terima kasih Bu. Ya, baiklah. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awalan saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Yang pertama adalah mengenai rubrik penilaian kita hari ini ya Pak ya. Pada proses coaching ini saya akan mengamati dan menilai coach dan coachee sudah sesuai dengan rubrik penilaian atau belum. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta apa belum? Apakah coach sudah memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan bagaimana coachee merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari coach. Baik Ibu. Oh iya, jangan lupa ya, dalam melakukan proses coaching kita harus melaksanakan dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Ibu. Pertanyaan pertama Bapak, kompetensi apakah yang akan Bapak kembangkan dalam proses coaching ini? Dalam proses coaching kali ini saya akan mengembangkan, yang akan saya kembangkan adalah presence atau kehadiran penuh, kemudian aktif mendengar dan memberikan pertanyaan berbobot Ibu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa dari kira-kira dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi manakah yang akan Bapak secara spesifik kembangkan? Dari ketiga kompetensi tersebut, saya akan lebih secara spesifik untuk fokus kepada mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Baiklah Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan akan seperti apa Pak? Dalam proses coaching ini, saya berharap coach saya mampu menemukan solusi atas permasalahannya atau minimal menemukan cara untuk mengatasi permasalahannya. Iya, baiklah. Untuk sementara cukup dulu ya Pak ya. Silahkan Bapak melakukan proses coaching dengan coachee Bapak. Terima kasih Bu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Selamat pagi Bu Dwi, bagaimana kabar Anda hari ini? Selamat pagi Pak Ari, baik kabar saya. Tapi saya hanya sedikit ini Pak, kewalahan dengan tugas-tugas saya selain mengajar itu banyak sekali yang harus saya selesaikan Pak Ari. Ya, saya mengerti Bu Dwi. Tapi boleh dong diceritakan kenapa sih Bu Dwi merasa kewalahan? Saya itu selain mengajar itu yang sudah lebih dari 40 jam pembelajaran, itu saya mengajar mapel IPA, juga saya itu mengajar di bidang pemesinan. Jadi karena guru-guru yang di bidang pemesinan itu banyak yang pensiun Pak Ari. Jadi di sana itu belum ada guru penggantinya. Jadi saya yang sudah mempunyai sertifikat keahlian ganda juga harus merangkap menjadi guru bidang pemesinan. Begitu Pak Ari. Ibu mengajar 40 jam. Iya. Itu jadi dari hari Senin sampai hari Jumat Full semua ya Ibu. Iya. Padahal di selain mengajar juga ada amanat lain. Ada Pak, tugas tambahan, banyak sekali tugas tambahan. Selain saya menjadi ketua MGMP di sekolah ya, saya juga menjadi bendahara MGMP kota,
juga menjadi pembantu kepala sekolah bidang kurikulum, juga menjadi pembina pramuka, Pak. Oh, baik. Misalkan yang pertama tadi sebagai bendahara MGMP Kota, itu posisinya seperti apa dan kegiatannya seperti apa, Bu Dwi? Banyak sekali, Pak, itu untuk tugas bendahara MGMP Kota itu ya membuat rencana anggaran belanja setiap kegiatan. Nah, di bulan-bulan ini kan banyak sekali kegiatan, Pak. Jadi saya harus membuat anggaran yang bermacam-macam bentuk kegiatannya itu ya, Pak ya, beda-beda. Juga saya itu membuat laporan yang harus dilaporkan ke Ibu Kepala itu setiap minggunya, dan itu saya harus mencatat semua kegiatan yang ada, Pak. Itu bendahara itu sangat banyak sekali, Pak, tugasnya seperti itu. Itu, Pak Ari. Kalau kegiatan MGMP Kota itu berapa minggu sekali atau sebulan sekali atau satu semester sekali? Itu bisa jadi 2 minggu sekali, Pak, karena itu rencana untuk workshop pembuatan modul ajar, kemudian membuat kurikulum Merdeka sekarang ini kan harus membuat RPP-nya ya, Pak ya. Sekarang sudah diganti itu kurikulum Merdeka itu, jadi kita buatnya ya begitu banyak administrasinya, Pak, itu. Kemudian untuk MGMP yang sekolah itu, Pak, itu kan banyak sekali yang harus saya lakukan juga, Pak, sebagai ketua. Itu Pak. Berarti selain di MGMP Kota dengan kegiatan 2 mingguan yang penuh seperti itu, masih ada lagi amanat Ibu juga menjabat ketua MGMP di sekolah Ibu? Iya, Pak, itu sangat menyita waktu juga, Pak, itu antara lain itu misalnya saya ya membagi tugas pembuatan administrasi sekolah, kemudian saya mengagendakan pertemuan untuk MGMP sekolah itu setiap minggunya, Pak. Itu kita harus berkoordinasi bareng bersama-sama dengan anggota MGMP kita dari Mapel IPAS. Nah, kita harus sinkronkan pembelajaran apa yang harus kita nanti kita ajarkan kepada anak didik kita. Lah, kita setiap minggu itu harus menyesuaikan, Pak. Jadi yang dari kelas 10 itu kita semua itu ada berapa 5 sampai 6 guru itu harus klop. Jadi pembelajarannya itu harus sama gitu ya, Pak ya. Terus kemudian juga saya harus mengadakan program kerja, Pak, untuk pembelajaran ini, Pak, karena ya kurikulum Merdeka itu kan kita harus membuat proyek, Pak, proyek IPAS yang harus dikerjakan oleh anak didik kita. Sedangkan proyek IPAS itu kan kalau dikerjakan di sekolah saja itu waktunya tidak akan pernah cukup. Jadi harus merencanakan kira-kira program kerja apa yang harus kita sesuaikan dengan kondisi siswa sekarang ini, Pak. Gitu, Pak. Baik, ternyata padat sekali ya. Tadi saya sempat catat, jadi amanat Ibu selain mengajar 40 jam di sekolah, Senin sampai Jumat full, bahkan tidak ada hari untuk istirahat ya, tidak ada yang kosong. Kemudian yang kedua, menjadi bendahara ya, tadi bendahara di MGMP tingkat kota, kemudian masih ditambah ketua MGMP di sekolah. Nah, ini sangat padat sekali, jangan-jangan masih ada lagi nih amanatnya? Masih ada, Pak, itu. Saya sebagai itu pembantu kepala sekolah di bidang kurikulum itu juga itu apalagi itu sangat menyita waktu ya, Pak, itu karena tugasnya selain pembuatan jadwal piket, kemudian membantu pembuatan jadwal KBM pembelajaran untuk Bapak Ibu guru, juga mengagendakan supervisi yang akan disupervisi oleh Bapak pengawas dari Kacabdin. Kemudian ada lagi untuk mempersiapkan diklat Bapak Ibu guru yang untuk penulisan artikel ilmiah itu, kemudian mempersiapkan administrasi pembelajaran bagi beliau Bapak Ibu guru itu. Nah, di situ saya sangat
waktunya itu sangat benar-benar terfokus Pak. Kalau paling banyak itu ya di bidang kurikulum itu Pak, membantu tugas kepala sekolah. Baik, jadi ternyata luar biasa ya yang dikerjakan oleh Bu Dwi di sekolah ini, mulai dari bendahara MGMP kota, ketua MGMP sekolah. Saya pikir sudah selesai. Ternyata selain itu juga mengajar 40 jam, masih ditambah pembantu dari staf kurikulum ya. Iya. Padahal kurikulum itu setahu saya yang paling banyak bekerja di sekolah. Iya, Pak. Untungnya Bu Dwi tidak terlibat ekstra ya. Apa jangan-jangan masih juga mengaku Ekstra ekstra? masih Pak. Jadi saya itu gimana ya Pak ya, mau itu karena sudah menjadi tugas, jadi ekstra itu saya juga disampirin tugas sebagai pembina pramuka Pak. Di sini saya itu banyak sekali tugas-tugasnya, antara lain mengagendakan pelatihan setiap minggu untuk persiapan Jambore Nasional, kemudian mengagendakan kemah bakti di Srenggi Sragen itu setiap 6 bulan sekali itu Pak, yang kemah bakti itu. Kemudian juga mempersiapkan siswa-siswa yang dalam mengikuti estafet tunas kelapa itu Pak. Belum lagi kalau setiap Jumat itu juga menyiapkan sarana untuk siswa kelas 10 itu mengadakan pelatihan semacam pendidikan kepramukaan itu Pak. Luar biasa ya Bu Dwi ya. Ternyata saya pikir tadi sudah selesai, masih ditambah di kurikulum dan ekstra juga masih mengampu ya. Pertanyaan saya yang ini, saya penasaran, bagaimana sih perasaan Bu Dwi dengan berbagai amanat tadi? Perasaan apa yang timbul dengan amanat yang kemudian tadi yang disebutkan tadi? Ya, perasaan saya begitu ini Pak, itu kan tugas ya Pak ya. Jadi tugas yang wajib harus saya kerjakan dan saya selesaikan. Jadi saya tidak bisa Pak, namanya tugas itu dihindari ya, maksudnya tugas harus dikerjakan. Jadi itu bagi saya itu adalah amanat, suatu amanat dari Ibu Kepala Sekolah pada saya. Jadi itu wajib saya laksanakan gitu loh Pak. Pernahkah nggak Ibu merasakan bahwa tugas ini begitu berat sehingga membuat perasaan Ibu melakukan hal yang banyak dan hal yang tadi tugas-tugas tadi sudah lama diampu atau baru saja? Maksudnya apakah diangkatnya sudah lama atau baru saja diangkat? Itu sudah lama Pak, sudah lebih dari 10 tahun saya jalani Pak. Luar biasa Ya, karena memang itu saya itu diberi kepercayaan gitu loh Pak, kepercayaan serta amanah yang harus wajib saya lakukan. Itu saja yang menjadi perasaan saya itu Pak. Misalkan Ibu melakukan tugas yang sudah lama seperti itu, ada nggak sih perasaan negatif yang muncul misalkan? Ya, saya kadang terpikir saya pengen mundur, tapi saya itu pengen mundur berkali-kali, tapi ada perasaan ya gimana ya Pak ya, ini namanya tugas. Tapi pernah sih saya mencoba Pak, mator ke Ibu Kepala, saya akan mundur jadi bendahara itu Pak, yang pertama ya, jadi bendahara yang bendahara kota ya, bendahara kota sebagai AGM bendahara di luar sekolah itu loh Pak itu. Tapi itu kan kewajiban yang memang dari teman-teman se-MGMP ya Pak. Nah itu karena posisi bendahara mereka posisi yang agak riskan gitu loh Pak. Itu kan menyangkut masalah keuangan. Jadi kalau saya mundur, kemudian teman-teman itu mau mencari penggantinya yang benar-benar kompetensi di bidang keuangan juga yang dipercaya gitu ya Pak ya, sulit yang benar-benar dipercaya itu. Jadi mereka itu menganggap saya itu apa ya Pak ya, sudah punya kompetensi gitu di bidang bendahara gitu. Baik, berarti kalau
MGMP Kota sulit ya untuk mengundurkan diri ya, karena emang sudah dipercaya ya sebagai bendahara. Iya, Misalkan Pak. yang berikutnya sebagai ketua MGMP sekolah pernah nggak menyampaikan ingin mundur, atau jadi bagaimana pendapat teman-teman saat Anda menyampaikan mundur kalau ada? Nah, MKMK sekolah itu juga saya terbersit Pak, pengen mundur, tapi teman-teman tidak ada yang mau karena tidak ada yang mau dan bersedia untuk jadi ketua MKMK sekolah itu Pak. Jadi terpaksa saya sampai sekarang. Tapi sebenarnya saya itu sudah merasa jenuh Pak dengan pekerjaan yang karena tidak wajib itu loh Pak jadi ketua MGMP sekolah itu, karena masih saya rasa kan banyak yang punya kemampuan dan kompeten gitu loh di bidang itu, tapi tidak ada banyak yang gitu. Bagaimana dengan dua tugas yang lain? Kalau jam mengajar saya kira sudah tidak ada guru lain ya, yang tadi dijelaskan ya, tidak ada guru lain yang bisa mengurangi jam mengajar ya. Bagaimana dengan yang sebagai pembantu kepala sekolah tadi, bidang kurikulum dan di bidang pramuka tadi? Iya. Bagaimana? Iya. Kalau di bidang pramuka itu berkali-kali saya juga menghadap di kepala, tapi kelihatannya itu belum ada yang punya sertifikat diklat KMD. Kan jadi pembina pramuka itu harus punya, selain punya keterampilan, mereka kan harus juga punya sertifikat itu Pak untuk menjadi pembina pramuka. Jadi dia harus diklat dulu, jadi diklat KMD Pak. Iya. Kalau yang bidang kurikulum tadi? Sama Pak, bidang kurikulum itu saya juga berkali-kali matur ke Bu Kepala. Juga karena bidang kurikulum itu ngendikane Bu Kepala itu belum banyak yang memahami. Jadi kerja di kurikulum itu bagaimana, terus banyak sekali yang harus dipikirkan kalau mengganti saya itu Pak, kata beliau seperti itu, karena memang harus benar-benar cari yang pas dan sesuai dengan tugas sebagai staf di kurikulum itu Pak. Jadi kesimpulannya secara umum adalah memang tugas-tugas tadi memang harus dikerjakan apa adanya ya, karena tidak ada solusi lain. Saya bisa membayangkan betapa sibuknya jadwal ibu dengan tugas-tugas yang tadi. Bagaimana sih cara ibu misalkan memang ke depan memang harus tetap mengampu itu tadi, dan bagaimana cara ibu menghadapi situasi? Saya itu mencoba untuk membuat daftar prioritas dan mengatur waktu dengan lebih baik. Tapi terkadang itu rasanya sulit untuk tetap fokus itu Pak. Saya jadi sudah berusaha mencoba. Saya urutkan yang kira-kira itu adalah yang harus dikerjakan terlebih dahulu, tapi tetap kurang fokus gitu Pak. Baik, upaya ibu dalam membuat daftar prioritas tadi dan mengatur waktu itu sudah sangat bagus sekali Bu Dwi ya. Tapi terkadang seperti itu tadi belum cukup, kita tetap akan kewalahan ya mungkin ya. Bagaimana Anda biasanya mengatasi perasaan kewalahan seperti yang ibu sebutkan tadi? Saya biasanya seperti itu, mencoba beristirahat sejenak dan kemudian berbicara dengan teman-teman, juga berkolaborasi dengan mereka bagaimana cara mengatasi permasalahan saya ini. Karena teman-teman itu sering saya ajak curhat, bagaimana kalau ini tugas saya ini ada yang bisa membantu, ada yang bisa menyelesaikan, juga mengatur. Jadi saya sering kali curhat sama teman-teman, dan saya itu terkadang sulit gitu loh Pak untuk benar-benar merasa tenang karena dengan tugas yang saya emban itu Pak. Saya mengerti Budi bahwa terkadang kita perlu menghadapi perasaan tersebut dengan lebih dalam lagi. Bagaimana ya jika kita mencoba sesi refleksi singkat bersama ke depannya untuk merenungkan apa yang sebenarnya membuat ibu merasa kewalahan dan bagaimana cara ibu bisa mengatasi permasalahan tersebut. Bagaimana?
itu mungkin bisa membantu Pak. Untuk cara refleksi ini mungkin saya pikir itu adalah sesuatu yang baru ya Pak ya. Jadi saya mungkin bisa menenteramkan pikiran saya, menenangkan, jadi saya bisa lebih fokus untuk mengatur prioritas mana yang harus saya dahulukan dan mengatur waktu dengan tepat. Lah itu akan saya coba Pak. Jangan khawatir Bu Dwi, saya akan mendukung Ibu 100% dalam sesi refleksi ini. Jangan ragu lagi untuk berbicara tentang apapun yang muncul dalam perasaan Ibu ya. Terima kasih Pak Ari. Saya benar-benar berterima kasih menghargai dukungan saran dari Pak Ari. Tidak perlu berterima kasih Ibu, ini sudah menjadi tanggung jawab saya untuk bisa mendampingi Ibu. Nah, untuk kedepannya mari kita akan jadwalkan sesi refleksi berikutnya. Bagaimana? Besok atau lusa? Mana yang lebih longgar kira-kira? Mungkin lebih cepat lebih baik Pak, segera dilakukan karena sebenarnya memang besok itu baik-baik saja Pak. Saya akan benar-benar mempersiapkan diri untuk sesi tersebut Pak. Ya, baik Bu Dwi, jangan ragu untuk berbicara dengan lebih jujur lagi. Karena tadi dengan jujur dan terbuka, semua permasalahan akan bisa terselesaikan paling tidak separuhnya ya. Dengan cerita itu separuh masalah kita akan sudah tersolusinya. Sesi refleksi ini adalah kesempatan bagi kita untuk merenung dan mencari solusi bersama ya. Insya Allah saya akan melakukan. Terima kasih banyak Pak Ari atas bantuannya. Oke, sama-sama Bu Dwi, sampai besok lagi, tetap tenang dan kita akan bekerjasama untuk mengatasi tantangan ini ya. Terima kasih. Dan sebelumnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Dwi. Tadi Pak Ari sudah melakukan proses coaching dengan Bu Dwi ya? Betul Bu Anis, tadi saya sudah selesai melakukan coaching bersama Ibu Dwi. Ya, sebelum penutupan saya akan mengajukan beberapa hal. Yang pertama, apa yang sudah dilakukan pada saat coaching tadi sudah terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan belum Pak? Baik, saya catat di coaching tadi saya sudah melakukan proses coaching berdasarkan alur tirta Bu Anis. Ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan saya catat juga, coach dapat menceritakan masalahnya secara terbuka dan menemukan solusi atas permasalahannya Bu Anis. Iya, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil observasi selama Pak Ari melakukan proses coaching dengan Bu Dwi ya. Pak Ari sudah melaksanakan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Kemudian Pak Ari juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Kuci, sehingga Kuci bisa mengemukakan masalahnya dan berusaha untuk mencari solusi atas permasalahannya tersebut. Dan proses coaching sudah dikembangkan dengan prinsip coaching. Satu lagi pertanyaan ya Pak ya, kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching tadi Pak? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah belajar untuk menambah jam terbang Bu Anis dan melakukan coaching untuk selalu berdasarkan alur tirta. Oke, semoga kita kedepannya selalu bisa melakukan coaching dengan berdasarkan alur tirta ya Pak ya. Amin. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Sudah dulu ya Pak ya. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ari. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik. Baiklah Bu Dwi, sebelum kita melakukan coaching, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama adalah mengenai rubrik penilaian kita hari ini. Baiklah Bu, pada coaching hari ini saya akan mengamati dan menilai coach dan coachee apakah sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai atau belum, apakah sudah sesuai alur tirta atau belum, apakah coach sudah memberikan pertanyaan berbobot atau belum, apakah coachee sudah memberikan respon terhadap pertanyaan-pertanyaan coach. Baik Pak Ari. Dan jangan lupa Bu Dwi, semuanya ini disesuaikan dengan prinsip coaching ya, yaitu yang pertama kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi.
Baik Pak Ari. Pertanyaan pertama adalah, Bu Dwi, kompetensi apa yang akan dikembangkan dalam coaching hari ini? Dalam coaching kali ini, kompetensi yang akan saya kembangkan adalah kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baiklah Bu Dwi, pertanyaan saya selanjutnya adalah, dari ketiga kompetensi tadi, kompetensi mana yang secara spesifik akan Ibu observasi? Dari kompetensi ketiga tersebut, saya akan mengobservasi tentang mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya Bu Dwi, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan apa yang diinginkan dari proses ini? Dalam proses coaching ini saya berharap coach saya akan mampu menemukan solusi dan dapat menyelesaikan permasalahan sendiri. Baik, sementara cukup dulu ya Ibu. Silahkan Ibu melanjutkan coachingnya. Terima kasih banyak Pak Ari. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Anis. Waalaikumsalam Bu Dwi. Gimana kabarnya Bu Anis? Alhamdulillah saya baik. Gimana dengan Bu Dwi sendiri? Alhamdulillah saya sehat Bu Anis. Oh iya Bu Anis, dengar-dengar ada yang mau disampaikan Bu Anis? Iya Bu Dwi, saya ingin menyampaikan sesuatu kepada Bu Dwi. Baiklah Bu Anis, kita memiliki waktu sekitar 15 sampai 20 menit untuk ngobrol-ngobrol. Begitu ya? Iya baiklah Bu. Silahkan Bu Anis, kira-kira apa yang mau disampaikan? Iya, saya tuh mau bercerita dulu Bu. Jadi di sekolah saya itu ada salah satu guru kelas 8. Beliau mengampu mata pelajaran IPA yang beliau itu merasa tidak diterima oleh muridnya. Jadi anak-anak itu ketika diajar beliau itu ada yang ogah-ogahan, ada yang tidak antusias, dan bahkan ketika memberikan PR itu anak-anak pada tidak mengerjakan Bu. Nah itu kemudian padahal secara usia beliau itu sudah memasuki kepala 5, berarti kan sudah lama sekali mengajar di sekolah kita. Dan kebetulan juga saya kan dulu pengampu mata pelajaran IPA mereka, anak-anak itu yang pada waktu kelas 7 ya Bu ya. Dan mereka itu bercerita bahwa ibunya itu kalau memberikan PR itu nggak tanggung-tanggung banyaknya. Begitu Bu. Oh begitu Bu Anis. Jadi tadi Bu Anis mengemukakan bahwa di sekolah Bu Anis ada guru yang merasa tidak diterima oleh muridnya. Dibuktikan dengan muridnya ogah-ogahan dan tidak bersemangat dalam ketika belajar gitu Bu. Iya betul Bu Dwi. Jadi beliau ini ketika pembelajaran itu metodenya cenderung ceramah dan monoton saja, kurang variasi dalam pembelajarannya Bu. Menurut Bu Anis dari percakapan ini, apa sih yang akan Bu Anis dapatkan? Saya itu berharap atau menginginkan adanya perubahan di sekolah saya Ibu, khususnya untuk Ibu yang mengampu mata pelajaran IPA kelas 8 tersebut Ibu. Menurut Bu Anis tadi, Bu Anis mengharapkan adanya perubahan ya. Kira-kira perubahan seperti apa yang Bu Anis harapkan? Saya itu berharap atau menginginkan semoga ada perubahan tentang mengenai metode pembelajaran yang akan digunakan dalam pembelajaran sehari-hari. Jadi mereka menggunakan pembelajaran yang metode pembelajaran yang bervariasi Bu. Jadi juga harus menyepakati kesepakatan kelas yang telah dibuat. Jadi anak-anak tidak semata-mata melakukan sesuatu yang di luar kesepakatan kelas tersebut Bu. Bisa juga kan sekarang itu banyak sekali inovasi pembelajaran Bu. Jadi guru itu bisa belajar apapun yang ada di internet kan banyak. Jadi dia bisa belajar tentang inovasi pembelajaran yang bisa dilakukan biar anak-anak itu antusias seperti itu Ibu. Seperti yang Bu Anis sampaikan tadi, adanya pembelajaran yang inovatif, bervariasi. Nah, metode seperti ini adalah kondisi yang ideal ya Bu ya. Iya. Lalu menurut Bu Anis, kira-kira pembelajaran yang dilakukan guru masih berada di level berapa? Kalau menurut saya masih di level 5 ya Bu ya, karena di sini kan metode pembelajaran yang digunakan hanya itu saja, cenderung monoton dan tidak bervariasi. Sehingga agak sulit juga Ibu kalau mau kita naikkan atau untuk menaikkan ke level yang lebih tinggi seperti itu. Tetapi juga berkaitan dengan usia beliau Ibu. Usia beliau itu kan sudah hampir 55 gitu ya. Jadi
agak sulit juga kalau mau mengubah inovasi yang terlalu terlalu baik begitu, seperti itu Ibu. Menurut Bu Anis, kondisi seperti ini kira-kira akan ditingkatkan pada level berapa ya? Kalau menurut saya dari 5 saya ingin meningkatkan menjadi level 7 Bu. Jadi karena beliau itu tinggal sebentar lagi pensiun, mungkin bisa belajar bagaimana cara membuat inovasi pembelajaran sehingga anak-anak tertarik dan tidak bosan, begitu Ibu. Baik Ibu, berarti Bu Anis menginginkan sampai mencapai level 7. Kira-kira rencana apa yang Bu Anis lakukan untuk menciptakan adanya perubahan terhadap guru tersebut? Iya Ibu, saya memiliki rencana. Yang pertama saya ingin mengajak beliau diskusi ya dari hati ke hati, kemudian bisa sharing mengenai pembelajaran kita masing-masing. Kan apalagi ibunya itu kan basicnya adalah biologi dan saya basicnya fisika. Kalau untuk SMP kan kita adalah IPA terpadu Ibu. Jadi di situ ketika saya sedang pembelajaran dan beliau sedang longgar, itu beliau bisa ikut ke dalam pembelajaran saya. Itu kita bisa melakukan kolaborasi. Begitu juga dengan sebaliknya, ketika jam pelajaran beliau dan saya sedang longgar, saya akan ikut bersama di kelas beliau dan kita bisa saling melihat pembelajaran yang ada di kelas. Kemudian setelah itu kita diskusi mengenai kelebihan dan kekurangan kita masing-masing. Setelah itu kita ada semacam mencari solusi bersama, seperti itu. Jadi rencana saya yang pertama tadi kita diskusi dari hati ke hati, kemudian kita mengadakan kolaborasi dalam pembelajaran. Sedang yang ketiga adalah kita berusaha memahamkan ya Ibu ya, memahamkan kepada guru tersebut bahwa anak kita itu kan dalam satu hari itu kan biasanya menerima pembelajaran, menerima jadwal pelajaran itu kan lebih dari 3 sampai 4 mapel Ibu. Jadi kalau kita memberikan tugas ya sewajarnya saja, menyangkut atau kita memikirkan kekuatan siswa ya Ibu ya, kekuatan siswa. Jadi dalam satu hari itu kalau sudah banyak pelajaran yang diberikan kan kasihan juga, begitu Ibu. Oh begitu Bu Anis. Baik, rencana Bu Anis akan bicara dari hati ke hati, kemudian mengajak kolaborasi. Tugas ya sewajarnya saja, menyangkut atau kita memikirkan kekuatan siswa ya Ibu ya, kekuatan siswa. Jadi dalam satu hari itu kalau sudah banyak pelajaran yang diberikan kan kasihan juga, begitu Ibu. Oh begitu Bu Anis. Baik, rencana Bu Anis akan bicara dari hati ke hati, kemudian mengajak kolaborasi, juga memberikan pemahaman bahwa murid kita dalam sehari itu akan menerima banyak pelajaran yang tentunya akan menyita waktu, mungkin juga ada strategi lain gitu. Iya Ibu, saya kebetulan masih mengikuti grup kelas ya Bu ya. Jadi pada waktu kelas 7 dulu kan kita membuat grup kelas, kemudian saya masih aktif dalam grup tersebut kan, memantau anak seperti itu, dan saya mencoba memberikan pemahaman kepada anak Ibu. Jadi anak-anak ketika sudah kelas 8 ada guru baru, ya kalian harus berusaha enjoy dengan metode tersebut. Kemudian kalau memang ada yang kurang berkenan atau ada anak-anak yang nggak setuju, itu lebih baik dikomunikasikan dengan hati-hati, dikomunikasikan dengan baik dan efektif, sehingga pembelajaran tidak terkesan satu arah Ibu. Jadi tidak terkesan anak-anak tidak ogah-ogahan dan ada perubahan yang lebih baik, begitu Ibu. Baik Bu Anis, kan tadi Bu Anis sudah mengemukakan tentang rencana aksi yang akan dilakukan ya. Terus menurut Bu Anis, dari ketiga manakah yang akan direalisasikan segera? Iya, ada satu Ibu, yaitu melakukan kolaborasi. Jadi kita saling memasuki atau saling ikut dalam pembelajaran di kelasnya beliau maupun di kelas saya. Jadi ketika saya longgar, saya tidak ada jam dan kebetulan beliau ada jam, saya akan ikut beliau ke dalam kelas dan saya bisa mengamati cara pembelajaran beliau. Kemudian begitu juga sebaliknya, ketika saya sedang mengajar dan ibu itu longgar, ibu itu bisa mengikut saya ke dalam kelas saya dan kita setelah itu diskusi bersama-sama, seperti itu Ibu. Oh begitu Bu Anis. Lalu dalam melaksanakan kegiatan apakah Bu Anis memerlukan support atau bantuan ke siapa gitu? Iya Ibu, jadi ada satu guru ya Ibu ya, kebetulan kemarin kan beliau menang inovasi pembelajaran di tingkat Jawa Tengah.
itu salah satu guru itu saya akan berusaha belajar juga dari beliau biar kita juga ketularan untuk kreatif, bisa menciptakan inovasi pembelajaran yang bervariasi. Begitu Ibu. Kira-kira kapan kegiatan itu akan dilaksanakan Bu Anis? Kemungkinan besar insya Allah minggu depan Ibu, karena kan minggu ini anak-anak masih kegiatan P5 Ibu, begitu. Oh baik Bu Anis, menurut Bu Anis dari percakapan ini apa sih yang Bu Anis dapatkan? Iya, dari percakapan kita kali ini saya sudah mendapatkan gambaran Ibu, gambaran bagaimana memberikan solusi untuk teman saya guru IPA yang sekarang mengampu kelas 8, yang beliau itu merasa tidak diterima murid. Jadi anaknya ogah-ogahan, tidak mau menerima pembelajaran, ketika ada PR nggak mau mengerjakan, yaitu dengan melakukan variasi dalam pembelajaran. Jadi kita akan mengadakan kolaborasi dalam pembelajaran sehingga mungkin saya bisa belajar dari beliau, beliau bisa belajar dari saya, dan juga saya akan meminta bantuan salah satu rekan saya yang aktif atau memiliki banyak inovasi pembelajaran Ibu. Alhamdulillah Bu Anis sudah memiliki gambaran bagaimana untuk melakukan kolaborasi pembelajaran sehingga menjadikan pembelajaran lebih bervariatif. Baiklah Bu Anis, saya tunggu kabarnya nanti ya, segera kegiatan dilakukan ya. Iya Ibu, saya akan berusaha untuk melakukan coaching ya, dengan saya akan melakukan dengan sesuai alur kita. Bu Anis, mungkin pembicaraan kita cukupkan sampai di sini ya. Semoga Bu Anis diberi kelancaran dalam mewujudkan semua rencana Bu Anis tadi ya. Iya, terima kasih Ibu atas bimbingannya. Baik Bu Anis, kita bisa bertemu lagi untuk kesempatan yang akan datang. Iya, terima kasih Ibu. Terima kasih Bu Anis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Dwi. Bu Dwi tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Anis kan? Iya Pak Ari, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sudah melakukan coaching dengan Bu Anis. Baik, sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa hal. Yang pertama, yang sudah dilakukan saat coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang diinginkan seperti apa? Di coaching, proses coaching itu sudah sesuai dengan alur dikta, ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Coach dapat menceritakan masalahnya dan menemukan solusinya sendiri. Baik, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan kesimpulan hasil observasi saya selama Bu Dwi melakukan coaching dengan Bu Anis ya. Yang pertama, Bu Dwi itu sudah melakukan proses coaching dengan alur dikta, itu sudah sangat baik. Yang kedua, Budi sudah menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coach dapat memberikan respon, menceritakan masalahnya dan berusaha mencari solusi atas permasalahan tersebut. Dan Budi sendiri sudah melakukan coaching sesuai dengan prinsip coaching. Satu lagi pertanyaan ya Budi, kompetensi apa lagi sih yang akan dikembangkan berdasarkan hasil coaching tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah belajar untuk menambah jam terbang, melakukan coaching dengan alur dikta. Baik, Bu Dwi, semoga kita ke depannya dapat melakukan coaching berdasarkan alur tirta ya Bu. Amin, terima kasih Pak Ari. Sama-sama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Anis. Waalaikumsalam Bu Dwi. Alhamdulillah. Bagaimana kabar Bu Anis hari ini? Alhamdulillah, saya baik-baik saja Bu Dwi. Baiklah, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awalan saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama adalah mengenai rubrik penilaian kita hari ini. Baiklah Bu, pada coaching hari ini saya akan mengamati dan menilai coach dan coachee menyesuaikan rubrik penilaian. Apakah sudah memenuhi atau belum? Apakah sudah sesuai alur dikta atau belum? Nah, apakah coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach? Ya, baiklah Ibu.
Oh iya, jangan lupa dengan disesuaikan dengan prinsip coaching Ibu, yaitu Ya. kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Iya, baiklah. Pertanyaan pertama, kompetensi apakah yang akan dikembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan adalah yang pertama presence atau kehadiran aktif, kemudian aktif mendengarkan, dan satu lagi adalah memaksimalkan atau memberikan pertanyaan yang berbobot, Ibu. Pertanyaan selanjutnya, kira-kira dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi manakah yang akan Ibu gunakan secara spesifik di observasi nanti? Ya, saya akan menggunakan dua kompetensi. Yang pertama adalah aktif mendengarkan. Ya, jadi saya akan mendengarkan Puji dalam menceritakan masalahnya. Kemudian yang kedua adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu Anis, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan seperti apa? Indikator yang saya harapkan ada yaitu Puji itu mampu menceritakan atau menyampaikan masalah yang dihadapinya, kemudian beliau itu akan memberikan solusi atau mencari solusi yang diharapkan. Seperti itu, Ibu. Untuk sementara cukup dulu ya Bu Anis ya. Tadi sudah melakukan coaching bersama coach. Silahkan segera panjenengan lakukan. Iya, terima kasih, Ibu. Assalamualaikum Bu Anis. Waalaikumsalam, Bu. Assalamualaikum Pak Ari. Waalaikumsalam Bu Anis. Gimana kabarnya Pak Ari? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Bu Anis? Alhamdulillah saya juga baiklah. Langsung saja, dengar-dengar ada yang mau Pak Ari sampaikan terhadap saya. Iya betul Bu Anis. Baiklah, silakan mulai bercerita. Kita memiliki waktu antara 15 sampai 20 menit Pak Ari. Begini Bu Anis, saya kemarin saat di sekolah tiba-tiba didatangi oleh salah satu guru senior Bu Anis. Loh, apa yang terjadi Pak Ari? Bukan sesuatu yang buruk, beliau itu mendatangi saya untuk curhat. Mungkin saat itu karena saya adalah satu-satunya guru yang ada di ruang guru, sehingga beliau mendatangi saya. Atau bisa jadi karena beliau tahu bahwa saya adalah peserta pendidikan guru penggerak, sehingga beliau merasa saya adalah orang yang tepat untuk beliau curhati Bu Anis. Oh begitu. Baiklah, saya mendengarkan. Silahkan Pak Ari melanjutkan ceritanya. Jadi begini, beliau itu adalah salah satu guru senior di sekolah saya. Namun jauh sebelumnya beliau itu pernah mengajar di sebuah sekolah dasar swasta di kota ini Bu Anis. Nah, di kota tersebut, di sekolah tersebut beliau itu mendapatkan predikat sebagai guru terbaik di sekolah tersebut karena beliau berhasil mengantarkan anak-anaknya itu meraih nilai tertinggi untuk Etanas Bu Anis. Namun saat ini justru beliau itu merasa putus asa. Loh, kenapa kok beliau merasa putus asa Pak Ari? Jadi begini, beliau itu mempunyai metode membuat ringkasan materi. Jadi beliau itu membuat sebuah buku saku kecil yang berisi ringkasan materi. Beliau mengumpulkan materi itu dari setiap kota bahkan. Soal-soal ujian setiap tahun dikumpulkan, bahkan dari tiap kabupaten dikumpulkan. Beliau bercerita harus ke kota A, kota B, kota C, kemudian soal-soal itu dikumpulkan menjadi materi. Nah, materi-materi itu kemudian beliau bahas. Setelah dibahas, muncullah ringkasan materi. Ringkasan materi kemudian dibukukan menjadi sebuah buku saku. Nah, buku saku tersebut menjadi pegangan wajib siswa. Dan siswa di kelas beliau atau yang beliau menjadi gurunya wajib menyetorkan hafalan buku saku tersebut. Sehingga nilai siswa itu berdasarkan jumlah halaman yang dihafalkan dari buku tersebut. Jika halaman yang dihafalkan sedikit, maka nilainya sedikit. Tetapi kalau hafalan jumlah bukunya banyak, bahkan sampai sempurna semua dihafalkan, akan mendapatkan nilai sempurna. Seperti itu. Oh begitu ya. Ceritanya sangat menarik loh Pak Ari. Silahkan dilanjutkan. Nah, dengan metode hafalan tersebut, terbukti siswa-siswa tersebut memperoleh nilai yang tinggi saat Etanas. Sekolah merasa sangat gembira dan merasa hutang budi dengan guru tersebut. Yang menjadi masalah adalah saat beliau pindah dari sekolah tersebut. Ceritanya adalah kemudian ada seleksi guru bantu. Karena beliau bekerja di sekolah swasta, ingin memperbaiki kehidupannya, kemudian mendaftar di guru bantu sebagai pegawai negeri. Nah, setelah beliau diterima, kemudian diterima di sekolah saya ini, kemudian beliau merasa kok ada yang beda ya.
bahwa metode beliau tersebut kayak tidak diterima di siswa-siswa di sini. Seiring berjalannya waktu, siswa-siswa semakin banyak yang tidak cocok dengan metode beliau tersebut. Bahkan tidak jarang akhirnya buku saku tersebut ditinggalkan. Padahal dengan buku saku tersebut yang menjadi andalan beliau memperoleh predikat sebagai guru terbaik berturut-turut. Nah, yang menjadi masalah tersebut adalah ketika siswa-siswa tersebut tidak mau menggunakan metode beliau tersebut, padahal beliau merasa ini metode yang satu-satunya yang terbaik untuk beliau pada masa itu. Oh iya, baik. Lantas bagaimana pandangan Pak Ari mengenai masalah tersebut? Nah, kalau saya sebagai peserta pendidikan guru penggerak merasa kurang sependapat Bu Ani. Oh, kurang sependapat. Di mana kurang sependapatnya, Pak? Yang pertama, saya merasa bahwa metode beliau tersebut kurang sesuai dengan perkembangan dan zaman dari siswa sendiri, karena zaman sudah berubah, perkembangan anak juga berubah. Mereka yang tadinya metode menghafal oke di zaman dulu, tapi sekarang kan sudah berbeda. Apalagi sekarang sudah tidak ada lagi Eptanas, sudah tidak ada lagi ujian nasional, dan soal hafalan ditinggalkan, dan bahkan kita beralih ke soal-soal literasi dan beralih ke soal-soal penalaran. Saya sampaikan keberatan saya tadi, saya sampaikan fakta-fakta saya tadi di atas. Kemudian, lantas bagaimana tanggapan guru tersebut? Beliau masih bertahan dengan pendapatnya. Beliau bercerita bahwa untuk menjelaskan konsep maka akan butuh waktu lama dan membuang-buang waktu. Dan beliau merasa ya cara inilah satu-satunya untuk bisa meningkatkan hasil belajar siswa, karena ringkasan materi yang sudah ada dihafalkan siswa, maka itu sudah terbukti di masa lalu. Itu kata beliau. Oh gitu. Lantas menurut Pak Ari bagaimana tanggapan Pak Ari? Saya kemudian menjelaskan bahwa zaman sudah berubah ya, sekarang sudah modern. Namun beliau malah menambah cerita lagi untuk memperkuat pendapat beliau adalah bahwa saat ujian guru bantu tersebut, beliau terbantu dengan selama ini menghafalkan. Siswa menghafal, beliau juga menghafal. Nah, ketika beliau hafal banyak pengetahuan umum dan sebagainya, mulai dari IPS, sosial, IPA, soal-soal tadi itu muncul saat ujian guru bantu. Dan beliau merasa ini soalnya mudah sekali. Dalam waktu 30 menit sekian, beliau katanya sudah berhasil menyelesaikan seluruh soal ujian guru bantu tersebut. Yang menarik adalah cerita beliau itu tidak cukup sampai di situ, karena beliau merasa sudah selesai dan melihat di sekelilingnya adalah rekan-rekan seperjuangannya yang ingin mencoba tes di guru bantu, maka beliau merasa tergerak untuk membantu. Akhirnya apa? Beliau membuat catatan untuk berisi jawaban, beliau kasihkan ke bagian depan, bagian samping kanan, samping kiri, sampai bagian samping belakang. Dan akhirnya semua teman-teman di ruangan tersebut memperoleh jawaban dari beliau. Dan yang lucunya adalah ketika pengumuman itu semua diterima, satu ruangan itu berkat bantuan beliau itu. Nah, beliau juga mengatakan, saya tidak tahu Mas apakah tindakan saya ini benar atau salah ya. Niatan beliau katanya ingin membantu rekan seperjuangannya. Namun yang beliau tekankan adalah, nah berkat buku saku saya bisa lolos ujian guru bantu. Nah, seperti itu Bu Anis. Oh begitu. Lalu menurut tanggapan dari Pak Ari, apa yang dialami oleh guru tersebut? Oh begitu. Lalu menurut tanggapan dari Pak Ari, apa yang dialami oleh guru tersebut? Ya menurut saya ya beliau itu kayak mengalami euforia ya, karena misalkan di masa lalu itu beliau itu diangkat sebagai guru terbaik berturut-turut, kemudian beliau bisa membantu siswa-siswanya memperoleh nilai tinggi di Eptanas, kemudian ada cerita lagi karena beliau banyak membantu siswa-siswanya memperoleh nilai yang tinggi. Beliau itu jadwal lesnya padat sekali, dan orang tua di kota ini mempercayakan semua anaknya kepada beliau. Beliau sangat terkenal. Bahkan beliau mengatakan saat wisuda sekolah itu, ketika beliau menyampaikan pidato itu, seluruh audiens itu berebut mengambil foto. Artinya beliau sangat dihormati saat itu dengan metode beliau ini. Dan kemudian berita ini menyebar, orang tua berbondong-bondong untuk meleskan anaknya kepada beliau. Kemudian beliau juga menambahkan cerita bahwa banyak orang tua itu yang anaknya sekarang sukses itu banyak menyebut ini karena jasa beliau. Ketika guru dulu mengajarkan metode menghafal itu, sekarang sudah sukses, saya bisa sukses sekarang karena beliau. Jadi beliau merasa saat itu sangat dihormati sekali, sangat dihargai sekali. Namun sayangnya ketika zaman sudah berganti, metodenya sudah tidak relevan lagi,
tidak ada lagi penghormatan seperti itu. Jadi beliau merasa kayak ditinggalkan, merasa sendiri seperti itu. Oh begitu. Lantas menurut Pak Ari apa yang sebaiknya dilakukan? Saya kemarin juga ketika mendengarkan cerita beliau itu selama 1 jam lebih itu juga bingung saya harus menjawab seperti apa ya, karena pendapat saya selalu ditolak karena beliau merasa ini yang paling tepat, ditambah karena ada perasaan bahwa beliau itu merasa paling berjasa ya terhadap pendidikan di kota ini, dan ketika harus merubah metode belajarnya, saya pikir beliau itu harus bekerja keras. Yang pertama berarti harus mengembalikan dari nol lagi. Beliau harus belajar dari nol. Saya pikir beliau juga keberatan kalau harus mengulang lagi. Yang kedua adalah usia beliau yang sudah semakin sepuh, artinya tenaga pikiran sudah tidak fresh seperti dulu lagi. Apakah itu juga bisa? Makanya saya juga bingung. Mungkin Bu Anis ada saran? Oh iya, Pak Ari saat ini kan mengikuti guru penggerak kan? Bagaimana jika Pak Ari mengajak beliau untuk masuk ke kelas Pak Ari yang melakukan kolaborasi pembelajaran, sehingga beliau mengetahui metode mengajar yang mungkin bisa menjadi inovasi untuk pembelajaran beliau. Nah, betul sekali Bu Anis, ini malah saya baru kepikiran sekarang ya. Jadi kalau memang saya tidak bisa menasihati dengan kata-kata, mungkin ketika beliau melihat saya mengajar di kelas, ketika saya memberikan game-game ice breaking itu anak-anak senang, itu mungkin beliau, harapan saya bisa berubah pikiran sih. Baiklah, nanti ke depan saya akan mengajak beliau untuk bisa masuk ke kelas saya. Mungkin bahasa saya adalah tolong cara mengajar saya dinilai seperti itu, tapi nanti secara tidak langsung beliau akan melihat metode yang berbeda kan dengan yang beliau kerjakan sampai saat ini. Dan mungkin dengan menyimak urutan mengajar saya yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak ini, beliau sedikit-sedikit akan terbuka apa itu kurikulum merdeka, apa itu pendidikan guru penggerak, dan harapan saya itu membuka wawasan beliau sedikit demi sedikit. Iya, bagus sekali Pak Ari. Tak perlu sungkan ya, mungkin pada awal karena beliau lebih senior, itu kita tidak perlu sungkan untuk mengajak beliau berkolaborasi. Selain itu mungkin ada yang bisa Pak Ari lakukan? Ya mungkin untuk saat ini karena beliau lebih senior daripada saya, lebih sepuh, maka yang bisa saya lakukan adalah saya akan coba mendengarkan beliau. Silahkan beliau curhat sebanyak apapun, mungkin masih banyak cerita-cerita yang masih dipendam. Kalau itu belum keluar, saya kira saya masih belum bisa masuk. Saya akan coba dengarkan beliau menceritakan semua unek-uneknya sampai keluar semua. Setelah semua keluar, mungkin saya bisa mulai masuk sedikit-sedikit, pelan-pelan. Iya. Bagus sekali Pak Ari, itu sudah rencana yang sangat bagus. Mungkin ada ide yang lain Pak Ari? Mungkin karena saya ini juga tidak bisa bekerja sendiri ya, satu MGMP ini kan ada 2 anggota lain. Saya akan mencoba 2 anggota lain teman saya ini untuk berbagi pengalaman mereka, bagaimana mensinkronkan kayak pengetahuan yang sudah lama dengan pengetahuan kita yang baru ini. Siapa tahu itu bisa berjalan berbarengan tanpa harus meninggalkan metode mengajar secara frontal ya. Mungkin bagaimana minimal beliau ini bisa belajar mempraktekkan metode yang didapatkan di pendidikan guru penggerak secara perlahan-lahan. Ya, bagus sekali Pak Ari. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan Pak Ari? Sebenarnya masih banyak yang ingin saya ceritakan, tapi mungkin untuk sesi ini saya ingin fokus kepada guru tersebut lebih dahulu Bu Anis. Iya, baiklah Pak Ari. Sebelum kita tutup, saya ingin merefleksikan pertemuan hari ini. Dari percakapan kita ini, apa yang tadi Pak Ari dapatkan? Baik Bu Anis, jadi dari sesi coaching hari ini, saya mendapatkan pengetahuan bahwa untuk bisa membantu rekan guru yang mengalami masalah dengan siswa-siswanya yang tidak bisa mengikuti metode mengajar beliau. Dan kemudian saya menemukan solusi bagaimana mengajak beliau ini untuk lebih terbuka lagi untuk bisa menerima metode baru yang sudah disesuaikan pemerintah dengan perkembangan anak dan perkembangan zaman. Dan harapannya beliau juga bisa melakukan variasi dalam kegiatan pembelajarannya sehingga anak-anak lebih bersemangat lagi Bu Anis. Iya, baiklah. Alhamdulillah sekali Pak Ari sudah memiliki gambaran bagaimana untuk melakukan menyelesaikan masalah tadi ya. Baiklah, saya tunggu kabarnya ya Pak, nanti setelah kegiatan itu dilakukan. Baiklah Bu Anis, sama-sama.
Mungkin pembicaraan ini kita cukupkan sampai di sini ya Pak. Semoga Pak Ari diberikan kelancaran dalam mewujudkan semua rencana Pak Ari tadi. Terima kasih banyak Bu Anis atas arahan dan bimbingannya. Mohon doanya Ibu Anis agar kegiatan saya yang saya lakukan dapat bermanfaat untuk saya dan rekan saya. Baiklah, kita bisa bertemu lagi untuk kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum Pak Ari. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Anis. Waalaikumsalam Bu Dwi. Bu Anis tadi sudah melakukan coaching ya dengan Pak Ari. Oh iya, tadi saya sudah melakukan coaching dengan Pak Ari. Sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa hal. Yang pertama, apa yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Pada hari ini saya sudah berhasil melakukan coaching dengan Pak Ari. Saya sebagai coach, Pak Ari sebagai coachee. Saya sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta, yaitu menentukan tujuan, ada identifikasi masalah, kemudian ada rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Coachee saya sudah berhasil menyampaikan apa masalahnya dan berhasil menemukan solusi untuk masalah tersebut. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil observasi selama Bu Anis melakukan coaching dengan Pak Ari. Bu Anis sudah melaksanakan proses coaching dengan alur Tirta dan Bu Anis sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee, sehingga coachee bisa menyelesaikan masalahnya dan berusaha mencari solusi atas permasalahan, dan coaching sudah dilakukan dengan prinsip coaching. Satu lagi pertanyaan ya Bu, pada kompetensi apalagi yang akan dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching tadi? Oh iya Ibu, saya akan mengembangkan cara menambah proses coaching dengan alur Tirta Ibu. Kan selama ini mungkin kita melaksanakan coaching itu hanya sekedar menceritakan masalah, kemudian tidak ada alur yang pasti. Yang pastinya saya akan menambah latihan coaching ini dan dengan sesuai alur Tirta yang telah kita ketahui. Seperti itu Ibu Dwi. Semoga kita bisa melakukan coaching berdasarkan alur Tirta ya Bu Anis nggih. Iya, terima kasih Bu Dwi atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Anis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.